Pada kurun waktu 1990-an hingga awal tahun 2000, terjadi sejumlah pertempuran yang disebut Perang Yugoslavia. Ini merupakan konflik kawasan Federasi Yugoslavia yang paling mematikan di Eropa setelah Perang Dunia II, yang melibatkan pasukan Rusia, PBB, dan NATO. Film gabungan Rusia-Serbia ini didasarkan pada peristiwa nyata yang terjadi di Kosovo pada 1999. Ketika pemberontak Albania merencanakan genosida warga Serbia setempat. Untuk melindungi Serbia, pasukan PBB Rusia diperintahkan melakukan pergerakan cepat dari Bosnia menuju Kosovo. Dan inilah cerita selengkapnya. Berawal pada tahun 1995, di sebuah kawasan hutan Bosnia, sekelompok pasukan elit Rusia yang dipimpin oleh Andrei Stalov sedang memburu seorang penjahat perang bernama Harun. Di sini kita juga diperkenalkan dengan anak buah Andre yang bernama Perastea sebagai sniper. Karena terbawa emosi dan keadaan, Slash hampir saja membunuh Harun dengan belatinya. Namun tiba-tiba Kirya datang mencegah Slash agar gak membunuh Harun. Ketika Kirya sedang menahan Slash, dari belakang Harun menusuk Kirya berkali-kali hingga Kirya agak berdaya. Bersamaan dengan itu, anggota lain berhasil menangkap Harun. Lalu mereka segera bergegas ke helikopter untuk dibawa ke markas. Namun sayangnya di perjalanan nyawa Kirya gak bisa diselamatkan lagi. Setelah itu mereka langsung mendapat perintah lagi jika markas NATO memerintahkan mereka membebaskan Harun karena alasan politik. Andre yang merasa sakit hati, ia langsung menarik Harun dan mendorongnya keluar dari helikopter yang berada di ketinggian. Karena perbuatan mereka yang menghilangkan nyawa tahanan perang, Letnan Aslanbek diberi sanksi tegas namun masih tetap bertugas di militer Rusia. Sedangkan Andre dan rekan-rekannya mendapatkan hukuman dikeluarkan dari militer Rusia. 3 tahun kemudian setelah berakhirnya konflik di Bosnia, kembali terjadi konflik baru di negara pecahan Yugoslavia yaitu Serbia dan Albania yang ditangani kembali oleh PBB. Pasukan udara NATO yang belum mendapat izin dari PBB melakukan pengeboman ke beberapa basis pasukan Albania. Sehingga banyak menimbulkan korban warga sipil dan fasilitas publik lainnya seperti rumah sakit Yugoslavia. Adegan beralih ke Moskow. Seorang jenderal Rusia bernama Somov sedang melakukan pertemuan rahasia dengan Letnan Aslan. Somov memberi tugas rahasia kepada Aslan untuk merebut kembali Bandara Pristina di Kosovo dari kedudukan pasukan Albania. Somov memerintahkan Aslanbek harus bergerak sebelum pasukan NATO datang menyerang bandara itu. Di situ, Aslanbek malah menyarankan agar tim Andrei Stalov yang akan direkrut untuk menjalankan tugas rahasia ini. Awalnya Somov menolak karena tim Stalov sudah dikeluarkan dari militer Rusia. Namun setelah Aslan terus membujuk dan meyakinkan bahwa hanya tim Stalov yang bisa, akhirnya sang jenderal pun menyetujuinya. Tak lama setelah itu, Aslan langsung mendatangi orang-orang mantan anggota tim Stalov satu persatu di sekitaran Yugoslavia. Di sisi lain, Andrei Stalov yang sedang mengambil pesanan ke seorang kurir yang berisi dokumen pribadinya dipergoki kepolisian setempat yang bernama Padil Vuk dan komandannya Milik. Tadinya Andre akan dipulangkan ke negara asalnya, namun karena Andre mau bergabung menjadi petugas relawan bersama kepolisian, akhirnya Andre gak jadi dideportasi ke negaranya. Kemudian komandan Milik mengajak Andre mendatangi sebuah desa di mana telah terjadi pembantaian warga Serbia oleh para pemberontak Albania. Beruntung seorang gadis kecil selamat dari pembantaian itu karena bersembunyi. Atas kejadian ini, Puk sangat terpukul dan marah. Ia sempat menaruh dendam kepada Padil, rekannya sendiri karena dia keturunan Albania. Lalu Milik mendapat laporan jika pelaku pembantaian ini adalah pemberontak Albania pimpinan SMUK. Maka saat itu juga Milik memerintahkan Andre dan semua anggota untuk melakukan pengejaran. Yang pada saat itu beberapa orang pasukan SMUK sedang memberhentikan bus melakukan sweeping warga Serbia. Puk yang merasa geram tanpa menunggu lagi perintah komandannya langsung keluar mobil. Ia pun pergi menuju lokasi sweeping dengan cara mengendap-endap melalui bawah jembatan. Tanpa disadari seorang sniper pemberontak Albania telah bersiap menembak Puk. Beruntungnya Andre tepat waktu lebih dulu melumpuhkan sniper Albania itu. Akibatnya keberadaan mereka diketahui para pemberontak Albania.
Setelah itu, komandan milik pun mengembalikan dokumen Andre yang sempat ia tahan. Sebagai bentuk imbalan, Andre sudah berjasa membantu kepolisian. Adegan beralih ke pangkalan PBB militer Rusia di perbatasan Bosnia. Di sana terlihat puluhan pasukan panser Rusia sedang bersiap menuju wilayah Serbia. Pasukan panser itu akan ditugaskan mengamankan bandara Slatina di kota Pristina, Serbia. Adegan kembali ke Andre yang sedang berada di terminal bus. Di terminal, tanpa disengaja, ia berpapasan dan berkenalan dengan seorang perawat medis bernama Jasna, yang kebetulan akan menaiki bus tujuan yang sama. Baru beberapa kilometer bus meninggalkan terminal, tiba-tiba bus ditembaki para pemberontak Albania, yang kemudian masuklah para pemberontak itu, memaksa para penumpang keluar dari bis. Lalu satu persatu para penumpang diminta menunjukkan dokumen data diri mereka. Bahkan, salah satu penumpang langsung dieksekusi karena menolak permintaan para pemberontak itu. Andre sempat pingsan setelah dipukul senjata oleh anggota Smuk. Ketika mendengar teriakan Jasna, Andre tersadar kembali dan berhasil merebut senjata anggota Smuk. Ia langsung menembak beberapa anggota Smuk sambil menyandera Smuk. Dengan itu, Andre pun berhasil menyelamatkan Jasna dan semua penumpang bis yang masih hidup. Dengan mengendarai bus itu, mereka pun segera pergi menuju kota Pripyat. Andre menurunkan semua penumpang yang terluka di rumah sakit kota Pripyat. Kemudian mengantarkan jenazah seorang pendeta ke gereja setempat. Beberapa saat kemudian, Smuk yang mengetahui jika Andre adalah anggota dari kepolisian yang dipimpin oleh Milik, Smuk melakukan pencarian besar-besaran ke komandan Milik dan berhasil menangkap Milik di rumahnya. Disaksikan keluarga dan warga setempat, komandan Milik dieksekusi mati karena memilih bungkam ketika Smuk menanyai keberadaan tentang Andre Stalov. Andre yang mendapat kabar itu dari Puk dan Padil, ia langsung bersiap untuk melakukan serangan balasan kepada pasukan Smuk. Sementara itu, Letnan Aslanbek beserta mantan anggota Stalov sudah berada di area bandara Slatina di mana tempat para pemberontak Albania berada. Dengan singkat, mereka berhasil melumpuhkan para penjaga utama. Tanpa disengaja, pasukan Aslan bertemu dengan Andre dan rekan-rekannya yang bertujuan membalaskan kematian komandan Milik. Namun sesegera mungkin, Andre menghentikan perkelahian antara kubu kepolisian dan kubu pasukan Aslanbek. Aslan yang mengetahui Andre berada di situ, memintanya untuk pergi meninggalkan lokasi bandara. Namun, Andre menolak sehingga terjadi lagi perselisihan di antara mereka. Sementara itu, Pera yang sedang berjaga melihat kedatangan beberapa orang pemberontak di luar bandara. Sialnya, salah satu anggota pemberontak menyadari keberadaan Pera yang sedang mengincar mereka. Pemberontak itu pun langsung menembaki Pera dengan senapan mesin yang mengenai tangan Pera. Karena kejadian itu, akhirnya Aslan menyetujui Andre dan rekannya bergabung. Ketika memasuki sebuah gedung di bandara, mereka mendapati banyak mayat orang Serbia korban pembantaian. Dan ternyata di situ juga terdapat Jasna yang berhasil selamat karena memberitahu kediaman Andre Stalov. Di sisi lain, Smuk dan anggotanya berhasil menemukan kediaman Andre yang sudah kosong. Di situ anak buahnya bernama Amir melaporkan jika Andre beserta pasukan khusus Rusia sudah berada di bandara. Mendengar itu, Smuk pun sangat marah. Sementara itu, pasukan PBB Rusia terlihat sudah di perjalanan menuju bandara Slatina. Diperkirakan mereka akan sampai sekitar 12 jam lagi. Aslanbek karena mengetahui pasukan PBB Rusia akan segera tiba, ia meminta izin jenderal untuk menarik mundur pasukannya dari bandara. Namun permintaannya ditolak. Karena itu, Aslanbek langsung memerintahkan semua pasukan yang bergabung untuk bersiap menyambut datangnya kedatangan pasukan Smuk. Ketika mereka selesai mempersiapkan semuanya, tiba-tiba Pera melihat kedatangan seorang anak kecil memakai sepeda. Letnan Aslanbek yang mengetahui anak itu adalah mata-mata, menyuruh semua anggota membiarkannya dan jangan memperlihatkan diri. Lalu anak itu pun pergi lagi. Setelahnya terlihat Padil dan Gary menunaikan kewajibannya sebagai muslim yang taat. Menjelang malam terlihat pasukan Smuk mendatangi bandara. Di situ mereka membagi pasukannya menjadi 2 tim untuk merebut kembali bandara Slatina. Beberapa langkah memasuki area bandara, beberapa ranjau darat yang sudah ditanam pun meledak menghancurkan kendaraan-kendaraan tempur pasukan Smuk. Rentetan tembakan pasukan Aslan terus menghujani pasukan Smuk.
neutralisé. On dégage. Beberapa saat kemudian, Aslan dan pasukannya dibuat bingung karena tembakan pasukan Smook serentak berhenti. Di balik itu, ternyata Smook sedang merencanakan strategi baru. Ia akan memusatkan serangan ke terminal bandara terdapat Kiri dan Padil di sana. Padil terkena ledakan RPG pasukan Smook yang diarahkan ke lokasi di mana Padil berjaga. Namun beruntungnya Padil masih selamat. Keadaan semakin parah ketika pasukan Smook menembakkan mortar ke seluruh area bandara. Karena serangan itu membuat semua pasukan Aslan Bek diperintahkan untuk mundur. Sementara Padil sedang berusaha untuk menyelamatkan Gary yang terkena ledakan. Namun dalam keadaan sekarat, Gary malah meminta Padil pergi meninggalkannya. Dan gak lama kemudian, Gary mengembuskan napas terakhir karena luka serius yang dideritanya. Ketika Padil bergerak menuju tim, RPG ditembakkan lagi oleh Amir. Puck yang melihatnya, ia berniat menolong Padil. Namun karena Puck berlari di area terbuka, Amir pun menembakkan RPG-nya lagi yang membuat Puck terpental dan terluka. Di situ Pera mengetahui posisi Amir. Dengan snipernya dia mengincar dan membidik Amir, lalu tembakan mortar diarahkan ke lokasi di mana Pera bersembunyi. Pasukan Smook terus menekan dan melakukan penyerangan. Karena terpojok dan sudah kehabisan amunisi, Slash mengendarai truk. Slash berniat menabrakan truknya ke pasukan mortir Smook. Melihat truk yang melaju kencang ke arah mereka, pasukan Smook mencoba untuk menahannya. Slash telah mengorbankan nyawa demi rekan-rekannya agar mereka terus bertahan melawan sisa pasukan Smook. Hingga pagi tiba, pertempuran sengit pun terus berlangsung. Karena terpojok, Aslan dan sisa pasukan terlebih dahulu menghindar. Puck yang terluka mencoba melemparkan granat ke arah Smook. Namun sayangnya keberadaan Puck diketahui, ia pun langsung ditembak mati oleh Smook. Padil yang tidak berdaya hanya bisa menyaksikan teman dekatnya itu dibunuh. Setelah membunuh Puck, Smook dan pasukannya mendekati tempat persembunyian Aslan. Smook memberi tawaran meminta pasukan Aslan untuk menyerah. Namun daripada tertangkap, Aslan dan pasukannya berniat memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Beruntung, dari kejauhan terlihat puluhan kendaraan tempur pasukan PBB Rusia menuju bandara, yang membuat pasukan Smook pergi meninggalkan lokasi pertempuran. Ketika Smook akan melarikan diri dengan mobil, tiba-tiba dari kiri jendela mobil belati menancap di leher Smook. Smook pun tewas oleh Padil. Pasukan Rusia yang baru tiba hanya menemukan tawanan yaitu Jasna dan seorang anak kecil. Sementara Aslan Bek dan pasukannya sudah pergi meninggalkan bandara. Karena misi mereka sangat rahasia, mereka gak mau diketahui pasukan PBB Rusia dan NATO. Kemudian datanglah pasukan NATO dari militer Inggris dan helikopternya mencoba mendarat. Namun kedatangan mereka dihadang oleh pasukan Rusia yang lebih dulu tiba. Lalu film pun